Hai hai hai, Linsyke di sini. Kali ini aku akan ngebahas tentang peraturan yang berkaitan dengan Javung Wastukan. Kita langsung aja ke nomor 1. Peraturan mengenai jabatan fungsional pengawas mutu pakan terdapat pada A, B, C, D, E. Yang paling tepat yang mana jawabannya? Pastinya adalah yang B. Loh kok bisa? Tenang-tenang, kita akan ngebahas satu persatu. Dari yang A, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Di sini aku typo ya, harusnya ini nomor tahun 2009. Jadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor diganti oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dan ini berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan. Yang B, Permenpan 22 tahun 2013. Jelas dong, berkaitan dengan jabatan fungsional pengawas mutu pakan. Yang C, tentang apa nih? Tentang petunjuk teknis. Petunjuk teknis Javung Wastukan. D. Permentan 22 tahun 2017 tentang pendaftaran dan peredaran pakan. Yang E, SKB Mentan dan Kepala BKN nomor 114 garing 2013 dan nomor 28 garing 2013 tentang apa? Tentu saja tentang petunjuk. Petunjuk apa? Teknis? No. Petunjuk pelaksanaan. N-nya kok kayak gini ya. Javung Wastukan. Di sini teman-teman perlu menggarisbawahi Permentan nomor 19 garing 2014 dan SKB Mentan dan Kepala BKN nomor 114 garing 2013 dan 28 garing 2013. Kalau yang C ini tentang petunjuk teknisnya nih. Teknis ya. Tapi kalau yang E ini tentang petunjuk pelaksanaannya. Jadi jangan sampai kebalik. Kita lanjut lagi ke nomor 2. Peternakan dan kesehatan hewan terdapat pada A. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kenapa yang enggak B gitu? Karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 ini telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Mereka sama-sama tentang peternakan dan kesehatan hewan tapi sudah diganti. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Yang C. Keputusan Mentan nomor 240 garing 2003. Ini tentang CPPB atau GMP. CPPB itu apa? Ini tentang cara pembuatan pakan yang baik. Permentan 65 tahun 2007 tentang pedoman. Nah, di sini pedoman pengawas mutu pakan. Mutu pakan. Kalau Permentan 20 tahun 2007 ini tentang pendaftaran dan peredaran apa nih? Dan peredaran pakan. Diingat ya. Tenang-tenang, kita lanjut lagi. Pedoman pengawas mutu pakan. Kayaknya tadi kita udah jawab deh tentang pedoman. Menurut kalian jawabannya yang mana? Tepat sekali, jawabannya adalah yang A. Yang B tentang apa? Yang B ini tentang pendaftaran dan peredaran pakan. Kalau yang C, 119 tahun 2014,
Iya, tentang petunjuk teknisnya. Bedanya dengan yang E apa? Kalau yang E ini merupakan pelaksanaannya, petunjuk pelaksanaan. Sedangkan kalau yang D, 22 tahun 2013, mirip-mirip ya. Ini 22 tahun 2017, ini 22 tahun 2013. Tapi yang D ini tentang apa nih? Kalau yang D ini tentang jabatannya. Fungsional pengawas mutu pakan. Sedangkan kalau tentang pedomannya itu nomor 65 tahun 2007. Nomor 4, pendaftaran dan peredaran pakan. Terdapat pada gampang banget nih. Udah tahu dong jawabannya apa? Benar sekali, jawabannya itu adalah yang B. Kalau yang A tentang apa? Tadi udah kita bahas tentang apa? Tentang pedoman. Oke, kalau yang C tentang petunjuk teknisnya. Yang D, ini tentang jabatan. Jabatan fungsional. Kalau yang D, yang ya kalau yang C itu tentang teknisnya, petunjuk teknis pelaksanaan Javung Wastukan, sedangkan petunjuk teknis Javung Wastukan, sedangkan kalau yang E itu tentang petunjuk pelaksanaannya. Javung Wastukan. Nomor 5. Wah, udah kita bahas nih tentang petunjuk teknis. Lagi-lagi petunjuk teknis. Langsung, jawaban yang paling tepat adalah tepat sekali. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita bahas satu-satu lagi. Yang A tentang apa? Yang A tentang pedoman. Pedoman. Saya tulis kata kuncinya aja ya. Pedoman pengawas mutu pakan. Yang B tentang pendaftaran loh. Pendaftaran, kalian bisa buka download sendiri isi undang-undangnya. Peredaran. Kalau yang C, petunjuk teknis. Betul. Petunjuk teknis apa? Javung Wastukan. Yang D, bentar. Salah. Salah guys, jawabannya adalah yang C ya. Petunjuk teknis Javung Wastukan. Aku pelupa. Kalau yang yang D, ya salah nih. Ini tentang jabatan fungsional Javung Wastukan. Kalau yang E-nya apa nih? Yang E itu tentang petunjuk pelaksanaan. Maafkan ya, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, karena di sini membahas tentang petunjuk teknis. Yang nomor 6. CPPB atau GMP diatur pada pelan-pelan jawabnya. Kita bahas satu persatu. A. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Ya, ini tentang peternakan dan kesehatan hewan. Tetapi yang A ini sudah diganti oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Case 1. C. Keputusan Mentan Nomor 240 Tahun 2003. Ya, jawabannya yang ini. Tapi kita cek dulu yang lain. Yang D, Permentan 22 tahun 2017, betul, tentang pendaftaran dan peredaran pakan. Kalau yang E, ini udah sering banget nih, malah tadi udah salah akunya nih. Teknis ya, petunjuk teknis. Javung Wastukan. Kalau misalnya Permenpan nomor 22 tahun 2013 itu tentang apa ya kira-kira? Tentang jabatan. Oke. Jadi benar dong. Yang tepat itu adalah yang C. Benar ya? CPPB ini apa benar? Cara pembuatan pakan yang baik. Saya tulis deh. Cara pembuatan
pakan yang baik. Nomor 7. Kita udah pelajarin petunjuk pelaksanaan Japung Wastukan diatur pada. Cepet deh, cepet. Apa nih? Jawabannya adalah yang E, betul. Kalau petunjuk teknisnya itu terdapat pada Permentan nomor 119 tahun 2014. Ini teknisnya. Kalau yang ini tentang jabatannya. Sedangkan Permentan 22 tahun 2017 tentang pendaftaran dan peredaran pakan. Kalau yang ini udah di sweep loh sama Undang-Undang nomor ini 2009 ya. Udah di sweep oleh Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan apa? Dan Keswan atau kesehatan hewan. Jadi kita benar kalau jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. 8. Udah berhenti undang-undangnya. Lanjut aja ke sini. Pakan yang dibuat dan diedarkan wajib memiliki. Oke, kita flashback ke materi. Jadi pakan yang dibuat dan diedarkan ini harus memiliki NPP atau nomor pendaftaran pakan. Dan NPP ini harus memiliki sertifikat mutu. Syarat untuk mendaftarkan sertifikat mutu itu harus punya apa nih? Harus punya pengujian mutu, harus dilakukan pengujian mutu, dan adanya keamanan pakan. Jadi nomor 8 jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Ini adalah nomor pendaftaran pakan. 9. Berikut syarat untuk mendapatkan NPP. Ingat nggak? Harus adanya sertifikat mutu. Cara untuk mendapatkan sertifikat mutu harus ada pengujian mutu dan harus ada keamanan pakan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adanya yang A. 10. Syarat untuk mendapatkan sertifikat mutu. Gimana nih? Harus ada pengujian mutu, dan adanya keamanan pakan. Jadi jawabannya adalah yang ini bukan keamanan pakan, pengujian mutu, C dan D dong. Kayaknya yang E ini berkaitan dengan ini deh yang benar ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Nomor 11. Di bawah ini yang merupakan syarat administrasi untuk pendaftaran pakan adalah ya, jadi syarat administrasi untuk pendaftaran pakan tersebut harus memiliki KTP dari personal dari pendiri perusahaannya. Kemudian ada NPP, ada SUP atau surat izin usaha perdagangan, ada akte pendirian perusahaan, surat keterangan domisili, dan pernyataan benar dan sah. Jadi jawaban yang paling tepat 1, 2, 3, 5, 6, 7. Oke, yang paling tepat itu adalah yang D. Siapa yang melakukan pengujian mutu? Dinas provinsi kah? Atau ahli pertama pengawas mutu pakan? Jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Pada pakan ruminansia dilakukan pengujian tambahan. Jadi, kalau pakan ruminansia itu dilakukan pengujian tambahan berupa TDN dan juga NDF. Ini merupakan total digestible nutrient dan biasa digunakan dengan uji proksimat. Sedangkan NDF ini adalah nutrient detergent fiber dan biasa dilakukan dengan uji Vensus. Ini adalah pati yang tidak
tercerna, misalnya kayak selulosa, hemiselulosa, dan juga lignin sama silika dilakukan pengujian yang ini. Kalau yang ini proximatnya, kalau yang ini versus namanya. Tapi kita akan mempelajari di next slide. Jadi kalian terus pantau video aku ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ini benar, ini benar. 14. Asam amino dan kadar urea dilakukan pada apa? Jadi uji tambahan pada, sebenarnya ini uji tambahan. Oke, kurang. Uji tambahan asam amino dan kadar urea itu dilakukan pada babi dan unggas. Sedangkan pada ruminansia itu apa tadi uji tambahannya? Ya, uji tambahannya itu berupa NDF dan juga TDN. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, C, salah ya. Berarti yang A dan B. Berapa macam jabatan wastukan? Jadi wastukan itu ada 2 macam, yaitu jabatan apa aja? Jabatan pengawasan dan juga pengujian. Apa? Pengawasan, pengawasan dan pengujian. Oke. Soal terakhir, guys. Alhamdulillah. Barang yang masuk dalam penyimpanan maka dikeluarkan terlebih dahulu sehingga tidak ditemukan barang yang lama tersimpan atau tertinggal di dalam gudang. Ini disebut apa? FIFO, FIFO, FITRO, CGF, atau CGM? Jawabannya adalah yang A. Kenapa? Tenang, kita bakalan bahas satu persatu. Tapi kita lihat kepanjangannya dulu deh. Kalian bakalan ngerti kalau tahu kepanjangannya. FIFO artinya first, kepanjangannya ya. First in, first out. Jadi, yang pertama masuk harus pertama dikeluarin dong. FIFO dan FITRO ini cara pengujian kecernaan. Kalau CGF dan CGM ini adalah fermentasi dari jagung. Kalau yang CGF kepanjangannya adalah corn, gluten, feed. Kalau yang CGM sama corn gluten tapi ini meal. Ini cara pengujiannya dengan cara basah. Basah, tapi kalau yang ini dengan cara kering. Dan dari segi protein yang ini tuh 3 kali lebih banyak daripada protein yang ini. Tapi mereka sama-sama menghasilkan protein, tapi yang paling banyak itu adalah yang CGF itu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Oke, thank you. Semoga bermanfaat. Bye-bye.